Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita di rumah Tuhan? Haleluya. Saya melihat orang-orang yang luar biasa pada pagi hari ini Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kita mau belajar ya. Kita mau belajar bersama-sama, kita mau merenungkan, kita mau menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan untuk setiap kita. Seberapa kita yang rindu terus diperlengkapi Bapak Ibu. Wah semuanya ya. Saya percaya setiap kita antusias ya. Antusias untuk terus mengikuti, menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya adalah berkembang di tempat Tuhan menanam kita. Ya. Berkembang di tempat Tuhan menanam kita. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan sampaikan. Khususnya setiap kita di gereja Tuhan di GB Pastor ini Bapak Ibu ya. Ya, ketika Tuhan mengatakan berkembang di tempat Tuhan menanam kita, ya. Kira-kira apa yang Tuhan maksudkan gitu Bapak Ibu ya? Kira-kira apa yang Tuhan maksudkan berdasarkan pesannya dalam minggu ini ya? Ya Pak Ishak sudah jabarkan, sudah menyampaikan pesan ini kepada setiap kita. Saya percaya setiap kita menangkapnya dan pastinya kita diberkati ya Bapak Ibu ya. Ya, mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Kita sama-sama menangkap pesan Tuhan ini ya. Ya. Menurut saya ini sangat luar biasa dan sangat penting buat setiap kita Bapak Ibu ya. Ya. Lewat pesannya ini ternyata Bapak Ibu Tuhan memberikan kita sebuah gambaran ya. Ya. Tuhan memberikan kita sebuah gambaran tentang seperti tanaman atau pohon yang mudah tumbuh di mana saja. Ya. Pernah kan Bapak Ibu kita lihat ada jenis-jenis pohon atau tanaman yang memang gampang sekali tumbuhnya ya. Ya Pak Ishak sampaikan tentang ada walu, ada pepaya. Saya mau tambahkan satu lagi, singkong Bapak Ibu. Ya. Ada yang suka makan singkong Bapak Ibu? Aduh, saya suka sekali Bapak Ibu ya. Rebus-rebus gitu juga bisa makan ya. Bayangkan saja Bapak Ibu ya. Dilempar gitu saja ya. Singkong ya. Ini di kampung kami itu makanan favorit Bapak Ibu ya. Talas, ya pokoknya ubi-ubian itu di kampung di Kepulauan Mentawai itu makanannya itu. Ya, sagu dan ubi-ubian lah. Kalau singkong dilempar gitu saja bisa tumbuh, nggak usah dimasukkan ke dalam tanah, dilempar gitu saja bisa tumbuh loh. Nah saya merenungkan ini Tuhan mau kita seperti itu, tapi bukan seperti singkong ya Bapak ya. Ya. Kita itu digambarkan tuh seperti tanaman atau pohon yang bisa tumbuh di mana saja. Katakan amin Bapak Ibu. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ya, sebelum pesan ini datang Bapak, saya nggak menyadari tentang hal ini gitu. Nanti kita melihat konteks apa yang Tuhan berikan sebuah gambaran melalui pesannya atau dasar firman-Nya. Saya melihat bahwa ada umat-umat Tuhan pada masa itu nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya. Tidak menyadari tentang keberadaan mereka. Ketika mereka ada di sebuah di kampung orang atau di pembuangan di Babel pada masa itu. Ya mungkin mereka tidak sadar tentang keberadaan mereka. Bahwa Tuhan mendesain sesuatu yang sangat luar biasa tentang keberadaan umat-umat Tuhan. Yang bisa tumbuh ya, di mana saja atau keadaan apa saja itu bisa tumbuh. Ya. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Nah, dan Tuhan mau kita seperti itu ya, seperti tanaman yang mudah tumbuh seperti itu. Nah kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, kepada umat-umat Tuhan di masa-masa pembuangan. Mari kita lihat Yeremia pasal 29 ayat 4-7. Ini pesan yang Tuhan sampaikan berdasarkan teks ini Bapak Ibu, begitu dahsyat dan luar biasa. Ya, ada sesuatu yang dibukakan. Sebelumnya tidak disadari ketika pesan itu datang. Mulai menyadari, oh ini loh. Ya. Yeremia pasal 29 ayat 4-7 saya akan bacakan untuk kita sama-sama Bapak Ibu. Secara pelan-pelan kita melihat sama-sama ini. Firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kepada semua orang buangan, dikatakan kepada semua orang buangan. Yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 6. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan.
agar di sana kamu apa? Bertambah banyak dan jangan berkurang. Ini kita bisa lihat tujuannya itu dahsyat banget. Ayat 7 mengatakan gini, usahakanlah. Kalimat ini sangat luar biasa. Dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu, kalau kita melihat teks ini atau perikop ini, Pak Ishak sudah menyampaikan tentang latar belakang dari perikop ini Bapak Ibu ya. Sudah dijabarkan dengan luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, ternyata kalau kita melihat masa-masa pembuangan ini adalah masa-masa yang sulit bagi umat-umat Tuhan. Katakan masa yang sulit Bapak Ibu ya. Ya kalau kita lihat gambarannya di Mazmur 137 Bapak Ibu menjelaskan ada kesulitan demi kesulitan yang dialami oleh umat-umat Tuhan pada masa itu. Dikatakan ada tangisan, ada kerinduan untuk menyembah. Yang sebelumnya mereka bebas menyembah, beribadah mungkin kepada Tuhan. Ketika mereka di masa-masa pembuangan, keadaan itu mereka tidak bisa ngalamin lagi. Nanti Bapak Ibu lihat ya di dalam Mazmur 137. Ada kerinduan untuk menaikkan nyanyian-nyanyian syukur pujian kepada Tuhan. Tetapi mereka di masa-masa pembuangan, mereka tidak bisa mengapa-ngapain gitu. Mereka sangat terbatas. Yang ada adalah kekhawatiran, yang ada adalah kegelisahan hidup. Keadaan mereka memprihatinkan. Betul-betul sulit keadaannya. Seolah-olah Tuhan meninggalkan mereka. Seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan lagi tentang seruan mereka, tentang keberadaan mereka. Di tengah-tengah kesulitan mereka hadapi. Namun kalau kita melihat perikop ini, Tuhan sangat bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Tuhan menunjukkan tentang kepeduliannya. Tuhan menunjukkan tentang bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Di dalam kesulitan apapun. Ya. Masalahnya adalah cara pandang mereka itu loh Bapak Ibu. Sebelum pesan Tuhan datang melalui Yeremia, melalui surat Yeremia ini Bapak Ibu ya. Bangsa ini hidup dalam ketidakjelasan. Mungkin sedang mempertanyakan tentang sesuatu. Tentang keberlanjutan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Ya, kita melihat melalui pesan yang Yeremia sampaikan. Justru keberadaan mereka sebagai umat-umat Tuhan bisa tumbuh di mana saja. Di mana Tuhan tanam mereka. Ini yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu. Di dalam inti pesan Tuhan. Ya, di dalam inti pesan Tuhan bagian awal dikatakan gini Bapak Ibu ya. Nanti kita Bapak Ibu boleh lihat secara keseluruhannya. Bagian awalnya saja itu sesuatu yang sangat kita dibukakan banyak hal. Dikatakan apa? Tuhan mau dimanapun kita berada, keberadaan kita harus seperti tanaman atau tumbuhan yang dapat dirasakan keberadaannya. Mudah mengalami pertumbuhan dan juga bermanfaat. Wow. Katakan mudah bertumbuh Bapak Ibu. Dan juga bermanfaat. Bermanfaat itu bukan hanya untuk diri kita. Bermanfaat itu bukan lingkup kecil. Tapi bermanfaat untuk cakupannya lebih luas dan besar. Ya, bahkan kota, bahkan bangsa. Itulah gambaran keberadaan kita. Ya, biarlah kita hidup sesuai apa yang Tuhan maksudkan Bapak Ibu. Seperti tanaman yang mudah tumbuh. Dan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Ada dua bagian yang disampaikan Pak Ishak Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu lihat secara lengkap ya. Untuk inti pesan Tuhannya. Pak Ishak menyampaikan dua hal. Ini buat saya Bapak Ibu menjadi dasar kita untuk kita melihat, untuk merenungkan pesan Tuhan ini. Yang pertama gini, Pak Ishak sampaikan di hari Selasa tetap bertumbuh dalam rencananya. Dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua,
tetap memberikan pengaruh ilahi. Nah ini pengaruh ilahi Bapak Ibu tapi kita perlu bercermin ulang ya tentang pengaruh ilahi ini apa yang kita sedang bangun ya hari-hari ini ya. Jangan sampai nanti tidak memberikan pengaruh apapun ya, selama kita tidak membangun kehidupan keintiman bersama dengan Tuhan. Tapi biarlah kita menangkap ini, kita diingatkan tetap memberikan pengaruh ilahi dimanapun kita berada. Di lingkungan kita, mungkin di tempat pekerjaan kita, ya di tempat perkuliahan anak-anak yang mungkin sedang berkuliah, bersekolah. Ya dimanapun Tuhan tempatkan kita, membawa pengaruh ilahi. Ada kuasa Tuhan yang harus kita bawa di dalam kehidupan setiap kita. Nah pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang, kita akan belajar satu hal ya. Saya akan sampaikan Bapak Ibu, kita sederhana Bapak Ibu saya mau sampaikan. Apa yang harus kita lakukan berkaitan pesan Tuhan dalam ini? Yang harus kita lakukan adalah tetap berkarya. Tetap berkarya meskipun di tengah-tengah orang asing ataupun dimanapun Tuhan tempatkan. Berkarya berarti mengeluarkan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Berkarya berarti mengeluarkan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Berkarya berarti melakukan aktivitas yang menghasilkan kemuliaan Tuhan bagi nama Yesus, bagi nama Tuhan kita. Ada istilah yang mengatakan berkarya adalah sebagai ibadah dikatakan. Bagaimana kita melayani. Bagaimana kita memuliakan Tuhan. Ya karena Tuhan ciptakan kita. Segambar dan serupa dengan Dia. Ya. Tuhan memberikan kita hikmat. Memberikan kita pikiran untuk berkembang. Untuk apa? Untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan kan bilang kan kita mudah tumbuh di mana saja. Jangan sampai terbalik. Ini sama-sama kita perlu tangkap. Bahkan di tempat kering pun kita bisa bertumbuh secara cepat. Jadi tidak ada alasan apapun yang membuat seseorang tidak berkarya untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada alasan untuk tidak bertumbuh, tidak berdampak. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak memberikan pengaruh yang besar dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya, ini Tuhan sudah sampaikan bahwa kita bagaikan tanaman Bapak Ibu bisa tumbuh di mana saja. Kalau kita melihat Bapak Ibu di ayat dasar kita, ayat 4 dan 7. Kita akan melihat ada banyak perintah yang Tuhan kasih di situ kan. Ini tergantung perintah itu tergantung respon loh. Ya. Kalau kita melihat satu persatu dikatakan bangun rumah Bapak Ibu. Ngapain mereka harus bangun rumah di sana? Ini berbicara tentang keberlanjutan kehidupan. Harus berladang, bercocok tanam dikatakan. Harus menikahkan anak laki-laki dan perempuan. Harus mencari pasangan. Bahkan ada yang tidak kalah penting. Harus berdoa. Harus menghadirkan damai sejahtera. Ya. Artinya ketika melihat perikop ini Bapak Ibu. Tuhan tidak memberikan pesan yang membuat umat-umat Tuhan pada masa itu hidup dalam terus keterpurukan seperti itu. Bukan pesan yang membuat mereka semakin, ya habislah kita, selesailah kita. Semakin terpuruklah keadaan kita. Tidak. Pesan yang datang kepada umat-umat Tuhan pada masa itu adalah tentang pesan yang membangkitkan semangat. Kalau membangun rumah ada persiapan gak yang dilakukan Bapak Ibu? Oh iya. Kalau bercocok tanam berladang ada persiapan gak? Oh iya ada dong. Ya, saya bukan yang tukang yang suka berkebun Bapak Ibu ya. Tapi minimal ada pengalaman. Biasanya kalau untuk bercocok tanam kayak gitu kan mesti digarap dulu betul ya. Digemburkan duluan sebagian baru tanam sesuatu. Itu perlu persiapan loh.
Tentang dikatakan tentang harus menikahkan anak laki-laki dan perempuan. Ya, menikahkan di sini kita mesti nangka bukan yang bukan sekedar yang penting nikah, tidak. Mesti lihat kualitasnya kan gitu kan. Bukan yang penting ya berkembang biak, bukan seperti itu. Tetapi yang punya nilai, yang punya bobot, yang punya kualitas. Bahkan harus berdoa. Berdoa pun harus lahir dari hati. Bukan karena dipaksa-paksa. Ya. Berdoa buat kota, buat bangsa, buat segala macamnya Bapak Ibu. Kita di hari Sabtu Bapak Ibu ya, kita ada doa. Buat bangsa-bangsa, buat kota kita. Seharusnya ketika ada wadah itu, seharusnya itu memotivasi kita. Saya mesti ambil bagian untuk melakukan, untuk kota, untuk bangsa, untuk wilayah, untuk perkara-perkara yang dahsyat. Ya. Jangan sampai ketika ada wadah, gak ada kerinduan untuk mau datang. Dikatakan menghadirkan kerajaan damai sejahtera. Menghadirkan damai sejahtera itu dimulai dari diri kita. Karena kita tidak akan menghadirkan apapun kalau kita sendiri bermasalah. Gak ada dampak, gak ada pengaruhnya. Tetapi kita melihat ada perintah. Ada banyak perintah yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya. Dan mereka ini harus responi dengan tepat Bapak Ibu. Ya. Jadi bagian ini juga kita melihat bersama-sama Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Ada beberapa bagian yang dapat kita lihat agar dimanapun Tuhan tempatkan kita bisa tumbuh, berkarya dan berdampak seperti yang Tuhan maksudkan. Kita akan lihat dua hal Bapak Ibu ya. Yang pertama ternyata kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar dampaknya dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Ya. Namun bukan hanya lingkup kecil, tetapi lingkup yang jauh lebih besar. Itu yang Tuhan rindukan Bapak Ibu ya. Di ayat 7 berkata gini Bapak Ibu, di dalam Yeremia pasal 29. Dikatakan gini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dikatakan apa? Usahakanlah. Ketika Tuhan katakan memberikan perintah kepada bangsa, kepada umat-umat Tuhan di pembuangan. Usahakanlah berarti ada tujuan Tuhan yang besar lewat kehidupan umat-umat Tuhan ini Bapak Ibu ya. Sekalipun mereka di negeri asing ya. Di pembuangan. Usaha kesejahteraan ini bukan hanya tentang hal berdoa. Tetapi bagaimana kehidupan kita, umat-umat Tuhan pada masa itu juga dapat bermanfaat yang lebih luas. Ya. Pak Ishak sampaikan tentang pengaruh ilahi, memberikan pengaruh ilahi. Membawa nilai-nilai kerajaan surga. Ya, gak salah berdoa itu sesuatu yang wajib. Yang harus kita lakukan. Supaya ada kuasa Tuhan yang terus bekerja. Di tengah-tengah kota, di tengah-tengah bangsa. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja di mana kita bertumbuh. Ya. Tapi usaha ini jangan sampai tidak diusahakan. Kalau dikatakan usahakanlah berarti ada sesuatu yang memang kita mau lakukan. Ya. Saya ketika melihat teks ini Bapak Ibu ternyata pesan ini juga harus harus ditangkap oleh umat-umat Tuhan pada masa itu karena ada juga nabi-nabi palsu ya kalau kita lihat di ayat 8 Bapak Ibu ya.
Di masa-masa pembuangan itu ternyata ada juga yang saya bisa katakan tanaman yang tidak bisa tumbuh gitu. Ternyata ada pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran atau pesan-pesan yang bukan berasal daripada Tuhan. Ya, karena ada waktu pesan disampaikan oleh Yeremia, nabi-nabi palsu ini coba menanggapi. Bahayanya adalah pesan-pesan yang disampaikan nabi-nabi palsu ini mempengaruhi orang-orang Yehuda pada saat itu. Sehingga mereka tidak menangkap apa yang Tuhan pesankan melalui surat yang Yeremia sampaikan. Sehingga gak sampai kepada tujuannya Tuhan nanti. Tentang bermanfaat, tentang berdampak. Ya, karena keadaan mereka betapa sulitnya Bapak Ibu. Pesan itu sesuatu yang ditunggu-tunggu, yang membuat mereka bisa memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu. Ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan di antara orang-orang Yehuda pada masa di Babel pada saat itu, pembuangan di Babel pada masa itu. Ya, ini juga bahayanya, jangan sampai juga kita tidak memperhatikan kita pesan ini datang. Kita sedang mempertanyakan, bisa gak ya Tuhan? Bisa gak ya? Kan tahun ini sulit loh. Tahun ini kan gelap. Tahun ini kan samar-samar. Apa bisa ya? Tuhan udah jelaskan kok. Kita itu bagaikan tanaman yang bisa tumbuh di mana saja. Jangan sampai kita mendengarkan pesan-pesan yang tidak berdasarkan pesan Tuhan gitu. Sehingga membuat kita terkecoh. Ya, sehingga kita takut untuk maju, melangkah dan sebagainya, melakukan sesuatu yang seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, nabi-nabi palsu ini ternyata tidak tinggal diam Bapak Ibu. Di pasal-pasal sebelumnya kita bisa melihat, mereka itu bagaimana mencoba menyesatkan umat-umat Tuhan pada masa itu. Tapi pesan yang datang dari Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia Bapak Ibu, ternyata membuat umat Tuhan menyadari tentang keberadaan mereka. Ya, ada maksud Tuhan di balik semua apa yang mereka alami. Itu bagian pertama, bagian apa Bapak Ibu? Jadi ada usaha yang harus kita lakukan. Ya. Apapun yang Tuhan perintahkan, kita belajar untuk mengikutinya dan taat untuk melakukannya. Yang kedua, jangan batasi diri, bagian B ya Bapak Ibu. Jangan batasi diri, melainkan bangun pondasi kehidupan yang lebih kuat. Jadi jangan terburu-buru bilang keadaannya sulit gitu ya. Jangan terburu-buru keadaan tahun ini nggak jelas. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, keberadaan kita jelas kok. Kita ini anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Ya, ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan setiap kita. Asalkan kita gini, kita patuhi, kita taati setiap pesan-pesan yang datang. Itu kan tuntunan buat kita Bapak Ibu ya. Tuhan kan sedang membawa kita kepada sesuatu yang luar biasa ke depan sana Bapak Ibu ya. Jadi ketika Tuhan sampaikan kita ini bagaikan tanaman yang bisa tumbuh di mana saja, maka respon kita harus tepat. Katakan harus tepat Bapak Ibu. Respon kita jangan lagi melihat tentang keadaan ini sulit. Kita jangan lihat itu. Tapi lihat apa yang Tuhan sampaikan saja. Dengarkan apa yang Tuhan katakan saja. Itu yang perlu kita dengar. Ya. Sekalipun umat-umat Tuhan orang Yehuda pada saat itu di tempat orang asing Bapak Ibu ya. Tidak membuat mereka itu terhalang untuk terus bertumbuh. Untuk bangkit. Untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi pesan yang datang itu bukan pesan yang biasa-biasa. Ya. Justru pesan yang membuat mereka dibangun. Dibangkitkan dari keterpurukan itu. Ya. Memang gak gampang Bapak Ibu. Saya ingat sekali waktu awal sekali ya saya meninggalkan, ya merantau. Memang sulit loh, kalau tinggal di negeri orang itu sulit sekali. Makanannya, bahasanya, kebudayaannya. Waduh itu serba salah itu.
Ya, saya masih ingat waktu saya ada di Jambi Bapak Ibu ya. Tahun 98 itu saya ada di Jambi. Itu keberadaan saya nggak jelas banget Bapak Ibu. Ya, asal yang penting bisa tinggalkan kampung dan bisa melanjutkan kehidupan yang jauh lebih baik. Maunya tuh seperti itu gitu. Ternyata waktu menjalani kota pertama yang saya datangin itu Jambi Bapak Ibu. Itu tidak sesuai dengan harapan saya. Pikiran saya itu selalu di kampung Bapak itu. Selama 3 bulan itu di kampung. Tentang bahkan budaya dan sebagainya. Di kampung terus pikirannya. Sehingga saya nggak damai sejahtera. Melakukan sesuatu nggak. Cara kerjanya pun beda. Kami di kampung kan hari-hari bawa pedang ya. Parang kalau kami bilangnya bawa parang. Bawa cangkul, bawa kampak. Ini ketika di kota kan serba salah. Mesti hidupin gas, nggak ngerti hidupin gas bagaimana. Di kampung pakai kayu Bapak Ibu. Serba salah, serba nggak bisa ngapa-ngapain. Saya juga melihat tentang gambaran itu ya di kampung, di negeri orang. Pasti ada banyak masalah yang dihadapi berbentrokan dengan budaya-budaya, dengan kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya. Tapi ketika saya melihat pesan ini, iya. Tuhan tuh dahsyat dan luar biasa. Tuhan tuh memperhatikan detail sekali. Oke, sekalipun kalian sengaja Tuhan buang mereka di sana ya. Diasingkan mereka di sana. Untuk maksud dan tujuan yang lebih dahsyat ya. Ya sekalipun mereka di dalam pembuangan, Tuhan gak tinggal diam loh. Tuhan kasih pesan, kalian harus bangun rumah. Harus berladang, harus menikahkan anak. Harus berdoa, harus menjadi pengaruh. Membawa damai sejahtera di sana. Ya, ketika saya melihat kehidupan saya di situ ya, waktu di awal-awal merantau Bapak Ibu, aduh, rasanya saya pingin nyerah saja Bapak Ibu, rasanya pingin kembali ke kampung biarpun kampung sekali Bapak Ibu ya, pingin balik gitu. Tapi ketika saya menyadari ini ternyata Tuhan bawa kehidupan saya semakin luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya pikirkan kalau saya balik waktu itu dengan 3 bulan balik karena rasa kangen dan rindu gitu ya. Mungkin gak akan jadi apa-apa. Ya. Di perantauan inilah saya mendapatkan banyak hal. Perjumpaan dengan Tuhan saya alami. Ya. Saya melihat ini Bapak Ibu. Jangan sampai nanti pesan yang disampaikan Tuhan melalui Yeremia. Ya Nabi Yeremia Bapak Ibu. Jangan sampai umat-umat Tuhan nggak nangkap. Tapi saya melihat ada perubahan paradigma yang terjadi. Awalnya mungkin iya kita sebagai orang asing dan nggak terbatas melakukan sesuatu. Tetapi waktu pesan datang mereka iya kita ini berbeda. Kita ini umat-umat bisa tumbuh di mana saja. Nah ini pesan ini datang kepada setiap kita Bapak Ibu. Tuhan berikan sebuah gambaran buat setiap kita. Bagaikan tanaman atau tumbuhan atau pohon yang bisa tumbuh di mana saja. Itulah keberadaan kita yang Tuhan ingatkan. Mari kita tangkap pesan ini Bapak Ibu. Dan kita hidupi di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.